Saya terima nikahnya Ratu Rafaelda Maulida Rosiana binti Syaiful Rafiq dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Hukum menikah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang diutamakan. Menikah adalah pelengkap agama dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala yang terkadang menjadi pertanyaan banyak orang sahabat beriman. Bagaimanakah jika menikah beda agama? Bolehkah hal ini dilakukan dalam Islam? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut, hukum menikah beda agama, apakah boleh dalam Islam? Versi dari Magenta Islam. Pernikahan merupakan salah satu prosesi sakral dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan juga dimaknai sebagai pencapaian hidup. Tiap insan tentunya memiliki keinginan untuk mengarungi bahtera pernikahan dengan harmonis. Belum lama ini, nikah beda agama menjadi perbincangan di media sosial. Berawal dari kabar negara mayoritas muslim Tunisia yang menghapuskan larangan nikah beda agama, terutama wanita muslim yang mengarungi bahtera pernikahan dengan lelaki non-muslim. Bila ditelisik, nikah beda agama bukan fenomena baru dalam perjalanan hidup umat manusia. Bahkan di dalam kitab suci disebutkan kisah pernikahan berbeda agama akan menjadi sangat dilematis bila kita sebagai umat beragama tidak mampu memaknai tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari. Lantas sahabat beriman, bagaimanakah sebenarnya Islam memandang ini semua? Mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum menikah beda agama. Menikah adalah pelengkap agama dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Menikah juga memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Selain untuk menghasilkan keturunan, menikah juga menghindarkan diri dari perbuatan maksiat serta membuat hati terasa lebih tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Karena menikah sahabat beriman adalah sesuatu yang sakral, maka tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terlebih lagi bagi umat muslim, pernikahan haruslah memenuhi kaidah dan syariat agama. Secara umum terdapat 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mencari seorang jodoh. Di antaranya yaitu agama, nasab, harta, dan paras wajahnya. Hukum pernikahan beda agama dalam Islam termasuk masalah khilafiyah yang diperdebatkan. Namun demikian, mayoritas ulama dan MUI memutuskan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan. Mayoritas ulama dari 4 mazhab MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non-muslim hukumnya haram. Pernyataan ini didasari oleh dalil-dalil Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik. Menikah dengan orang-orang kafir tidak dihalalkan dalam Islam. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin
lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah telah mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Para ulama Muhammadiyah sahabat beriman telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama hukumnya tidak sah. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik atau Hindu, Buddha, Konghucu atau agama selain Islam. Begitupun dengan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, yaitu Yahudi ataupun Nasrani, hukumnya haram. Menurut ulama Muhammadiyah, wanita ahlul kitab di zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi dahulu. Selain itu, menikahi wanita beda agama juga mempersulit membentuk keluarga sakinah yang sesuai dengan syariat Islam. Sah tidaknya pernikahan beda agama. Sahabat beriman, perkara tentang pernikahan beda agama sebenarnya telah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia sejak lama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Perempuan dinikahi karena 4 faktor: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menikahlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung. Kaidah fikih menjelaskan mencegah kemafsadatan lebih didahulukan atau diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dengan itu, MUI menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut Qaul Muqtamad adalah haram dan tidak sah pula. Dari penjelasan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan diharamkan. Walaupun ada beberapa yang membolehkannya, namun kita dapat melihat bahwa ahli kitab zaman dahulu memang berbeda dengan zaman yang sekarang. Bolehkah menikah dengan beda agama? Sahabat beriman, kalau dalam perspektif Islam, laki-laki muslim boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam. Yang tidak boleh adalah perempuan beragama Islam menikahi pria yang tidak beragama Islam. Menurut Mas Duki, hukum dan aturan nikah beda agama dalam agama Islam telah tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan non-muslim. Dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 yang menyebutkan, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam,
maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jika seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan telah memaksa melaksanakan pernikahan dengan seorang non-muslim, maka resiko ditanggung masing-masing. Tidak ada toleransi lagi karena sudah jelas bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat larangan-larangan tersebut. Dan sama halnya dengan larangan minum-minuman keras dalam Islam karena hukumnya memang haram. Sudah selayaknya sebagai seorang muslim yang taat dan beriman kepadanya untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hal ini telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya sebagai pedoman bagi kita semua dan yang terpenting demi kebaikan seluruh umat manusia. Lebih baik kita menikah dengan sesama muslim, sebab syarat utama dalam mencari pasangan adalah agama dan juga akhlaknya. Dengan begitu, kehidupan rumah tangga akan menjadi mawadah, sakinah, dan rahmah. Sudah siapkah kalian menikah, sahabat beriman? Bagaimana? Masih beranikah menikah dengan yang beda agama? Sekali lagi, mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.